pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Langsung saja kita panggilkan Pak Ustadz Zaki Muhammad, silahkan. Inta dunya gilishuni wallah sibayuni ya habibi ya habibi inta dunya gilishuni wallah sibayuni ya habibi ya habibi. Ustadz nyanyinya Weleh. aduh, nyawer. Tema kita pagi hari ini adalah tadi bersabar tak hanya di bulan suci Ramadan. Wajib. Silahkan Pak Ustadz. Langsung aja Pak Kiai ya. Langsung Lanjut. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun begini. Jalan-jalan ke Ciperna, pulangnya jangan lupa beli gula Jawa. Cakep. Kalau mau hidupnya bermakna, Cakep. puasanya harus dengan iman dan takwa. Cakep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga host kita Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada dari ujung desa sampai masuk ke tengah-tengah kota. Tiada kalimat terindah selain puji syukur kita dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, inti daripada ibadah puasa Ramadan tidak hanya membakar dosa-dosa manusia dengan mengembalikan manusia pada fitrahnya. Tidak hanya mengendalikan manusia pada nafsunya, tetapi inti daripada ibadah puasa Ramadan adalah pembentukan jiwa-jiwa yang sabar dan istiqomah dalam menjalankan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kualitas ibadah seseorang bisa menentukan arah dan tujuan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah dirimu dengan apa yang engkau ingin kerjakan di masa yang akan datang. Artinya apa? Kualitas ibadah puasa seseorang akan menentukan hikmah dan tujuan dengan kebaikan-kebaikan yang ia akan lakukan setelah ba'da Ramadan. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, setelah ibadah puasa Ramadan berlangsung, maka kualitas ibadah puasa seseorang akan membentuk dua bagian umat manusia. Apa yang pertama adalah manusia yang sabar dan istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya sabar dalam menghadapi kemaksiatan, jiwanya sabar dalam menghadapi ujian, bahkan jiwanya sabar dalam menghadapi musibah. Lalu yang kedua akan membentuk manusia yang kembali inkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka inkar terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka menjadikan puasa Ramadan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, tetapi untuk tidak meningkatkan nilai-nilai keimanan yang ada dalam diri mereka. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya sia-sia, puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, mudah-mudahan puasa kita tahun ini adalah salah satu puasa terindah dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang dapat menjamin akan bertemu dengan puasa-puasa berikutnya. Ini aja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semuanya. Haji Markum, dompetnya jatuh Bang Bobi. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Insya Allah. Haji Markumnya sendiri jatuh. Haji Markum memang jatuh emang. Jadi
Pemirsa di rumah jangan jadikan momen di bulan suci Ramadan ini hanya sekedar menahan lapar dan juga dahaga dari waktu tiba imsak sampai dengan berbuka puasa. Sayang ya. Tapi jadikan ini momen untuk melatih ibadah kita, melatih kesabaran kita, khususnya kesabaran menghadapi segala permasalahan hidup, terutama yang sedang mewabah di negara kita pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang saya akan panggilkan, di tengah-tengah kita sudah hadir, seperti yang saya bilang ini pelawak senior. Siapa yang tak kenal beliau? Tepuk tangan untuk Rudi Sipit. Udah silakan tengkurap. Tengkurap, duduk. Guling-gulingan dong. Iya. Ya. Aduh. Aduh. Jadi, Ini kenapa dinamakan Rudi Sipit? Iya. Yang pertama saya bisa nebak karena matanya kecil gitu ya, kelihatan sipit mata gitu. sipit. Ya kan, kalau saya ketawa orang pada kabur Pak Ustadz. Saya ngelek nggak ada semuanya. Karena ketutup ya. Oh, tutup. Bersama Bang Rudi Sipit, kita ke depan nih Bang Rudi. Hah? Ke depan di sini. Oh gitu. Ya ngobrol di depan. Biar enak. Enak. Saya disetrap ya? Iya. Bang Rudi, Ya, Bu. nama asli siapa sih? Saya nama aslinya Gunadi Salam. Gunadi Salam. Gunadi Salam Serai Langkuas. Gunadi Salam. Ujung-ujungnya saya rasem tuh. Heeh. Gunadi Salam. Usia berapa nih Bang Rudi? Saya usia alhamdulillah ini mau jalan ke 57, Pak. 57. Berarti masih 56. 56. Kan baru dikit jalan lagi, ke 57. Ya, dikit lagi 57. Siap. Oke. Ya. Bang Rudi ini dulu konseptor katanya ya? Konseptor komedi. Ya. Apa pencetus ide-ide komedi? Ya, Contohnya gimana? Ide. Buat Jadi, ide. Ya buat konsep lah untuk dijualin. Sama buat komedi. Komedi aja. Nawarin ke apa namanya ke TV-TV. Karena kalau nawarin apotek saya dibeli tuh. Kata TV yang konseptor aja itu. Ya seperti itulah, nulis juga. Nulis juga ya. Nulis naskah. Kadang-kadang situasi yang sulit itulah jadi komedi mas saya. Jadi saya jadikan, saya tuangin dengan cerita. Oh begini ya, ini lucu loh gitu kan. Saya disiksa orang, saya banyak masalah. Oh ini akan bisa jadi lucu. Nah, kalau di sinetron akan bisa panjang tuh. Ini nih, ini yang kita nggak pernah tahu nih. Kan sesuatu yang susah bisa menjadi komedi. Dari komedi bisa menjadi rezeki. Iya, Berarti yang dapat uang itu kan dari susahnya. Iya. Makanya nggak pernah seneng. Susah mulu. Saya jadi pelawak juga kepepet Pak, bener. Dulu saya mau jadi model, ditawarin Pak menjadi model, tapi model reka ulang. Begini ya. Udah reka ulang. Begini. Kasih nama di sini tersangka. Iya, tersangka. Tahu aja Bobby. Jadi gitu Bob. Jadi emang segala sesuatu itu sebenarnya bisa bikin komedi. Ada keluhan nggak nih? Kan di Siraman Kolbu nih yang datang ke sini kan ceritain keluhannya apa nanti dianalisa oleh Pak Ustadz. Ada Ya keluhan? dulu pernah, saya kan sering darah tinggi Pak Ustadz. Sebelumnya itu memang yang seperti itu apa banyak mikir atau apa ya. Dulu pernah saya mungkin ada yang dipikirkan itu penyakit dibilang jantung koroner. Oh, pernah tuh. Pernah. Kapan? Tahun berapa itu? Itu 2008 kalau nggak salah 2007 2008. Itu sampai 3 dokter. Pertama sakit dalam dulu. Saya orang kan nggak percaya juga. Itu dokter jantung apa dokter kandungan itu? Enggak Pak. Kalau dokter kandungan Di Kan USG siapa tahu nanti dokter 3 dokter nggak bisa. Nah saya harus tanya dulu. Iya, ini Nah, emang dokternya siapa? Dokter kandungan penyakit semua, dalam periksa Pak. jantung gitu. Pertama dokter penyakit dalam. Cek, wah ini besok harus balik lagi. Dilihat harus dipakein alat sini Pak nih. Wah, kalau ininya nggak stabil, Heartbeatnya. kena jantung koroner. Saya maunya sih jantung diandral. Nah terus saya nggak pernah, saya orang penasaran Bobby, ya Pak Ustadz. Saya balik lagi ke dokter dalam lagi, penyakit dalam itu yang sorenya dicek lagi. Begitu juga Pak. Akhirnya, oh aman. Kok kayak saya masih ada penasaran. Sampai ke dokter Itu jantung. rasanya sakit berarti? Iya, kayaknya bagaimana dok gitu Pak. Dok ke dokter jantung Pak. Saya penasaran, dokter jantung. Cuman bilang gini, udah periksa dulu. Oke, periksa, terus suruh lari Pak. Apa? Treatment apa? Oh, treadmill. Treadmill. Suruh ngetes ya di Tes. jantungnya sambil Pokoknya treadmill. 1 menit kalau nggak kuat jangan dipaksain, bisa mati di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh gitu Pak. Udah saya lari hampir 3 menit Pak. Alhamdulillah saya kagak. Terus saya pas udah, oh udah sehat kamu sebenarnya. Cuma satu aja, jadi jangan pikiran itu jangan terlalu pikir. Jadi ada masalah jangan terlalu dipikirkan.
akhirnya timbul istilahnya hati ya. Oh itu yang Detak membuat jantungnya berlebihan kalau ada masalah dipikirin. Udah santai aja, di masalah itu santai aja, ikhlasin aja. Akhirnya saya turut tuh Pak, apa segala sesuatu saya ikhlasin. Jadi saya punya anak 2 Pak, saya ikhlasin aja ke mertua saya, aman saya. Jadi nggak ngasuh. Saya Jadi- pikir tadi Bang Rudi itu stres itu karena mikirin masalah kerjaan, bikin naskah, konsep komedi segala macam. Taunya itu yang bikin Ya pikiran tuh. kalau itu sih memang nggak terlalu memaksa stres ya. Tapi stres itu Keluarga ya? 2000 keluarga pas mau cerai itu yang saya membuat saya mikir itu Pak, beratnya di situ waktu itu. Itu jantungnya itu tadi waktu istri masih ada atau belum? Ya pas setelah mau minta cerai itu Pak. Jadi banyak mikir.